Halo lurku. Oke, balik lagi bersama Mimin di sini guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Ya, baik dalam segala hal lah. Yang terpenting harus sehat dan isi dompetnya juga harus sehat juga ya guys ya, agar nggak lesu lah dalam menjalani hidup. Pada video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul. Film ini menceritakan para mantan atlet olahraga yang pernah membanggakan negaranya. Namun mereka kini beralih profesi sebagai perampok bayaran di bawah naungan orang yang sangat berpengaruh. Namun aksi kejahatan mereka tidaklah mulus, malah menjadi rumit karena membunuh salah satu dari detektif dari kepolisian. Maka dari itu, siapkan posisi tersantui kalian, lupakan sejenak hutang-hutang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film kita diperlihatkan oleh 4 orang perampok bertopeng yang hendak mencuri uang dengan jumlah yang besar di dalam sebuah truk atas permintaan bos mereka. Usut punya usut, ternyata perampok bayaran tersebut adalah mantan seorang atlet yang sempat menjadi kebanggaan negaranya. Namun aksi mereka sempat membuat heboh karena truk tersebut dijaga ketat oleh penjaga yang memaksa mereka adu tembak. Akhirnya dengan menggunakan mobil curian dari parkiran, mereka berhasil kabur dari kejaran polisi yang menyadari aksi mereka. Tak berselang lama, kita diperlihatkan oleh seorang detektif bernama Knight dan Peach. Mereka mengetahui berita tentang kehebohan perampokan uang di truk yang diduga dirampok oleh perampok yang bukan sembarang perampok. Knight dan Peach terpaksa adu tembak dengan 4 orang perampok yang membuat Peach tertembak hingga sekarat maut dan kehilangan banyak darah. Melihat rekannya tertembak dalam, Knight akhirnya berhenti adu tembak dan membiarkan perampok tersebut pergi demi keselamatan Peach. Setelah merampok uang dengan jumlah yang besar, 4 orang perampok tersebut OTW pindah. Mereka pun OTW ke New York menggunakan pesawat. Yang usut punya usut, ternyata pesawat tersebut adalah pesawat yang disediakan oleh bos mereka demi kelancaran aksi rampok-merampok mancanegara. 4 perampok tersebut telah risau akibat kesalahan mereka dalam menembak anggota polisi bernama Peach. Karena dengan menembak polisi tersebut, mereka terpaksa semakin menjadi incaran anggota FBI yang tentunya akan mempersempit relasi perampokan mereka. Di waktu yang sama, Peach menjalani masa kritisnya karena tembakan perampok bayaran tersebut. Singkat cerita, setibanya di New York yang merupakan base camp mereka, Mike ternyata telah mempersiapkan bom yang ia rakit secara mandiri dan belajar melalui YouTube. Mereka juga berbagi komisi atas keuntungan usaha mereka. Sementara di Los Angeles, Knight bertemu dengan detektif yang bernama Sango. Ia juga menyelidiki kasus 4 perampok mancanegara tersebut. Knight akhirnya mendapat informasi dari Sango untuk kemudian mendatangi Wina, karena pesawat yang digunakan adalah pesawat milik Wina yang merupakan bos atlet yang murtad menjadi perampok. Setelah mengetahui pemilik pesawat yang selalu melintas setelah kabar perampokan mereka, Knight langsung mendatangi Wina. Di sisi lain, Casey ternyata mempunyai keluarga yang sebelumnya hangat, namun berubah setelah istrinya mengetahui bahwa suaminya bekerja sebagai perampok setelah sebelumnya menjadi atlet kebanggaan negara, yang membuat mereka bertengkar dan sering beradu konflik. Pusing dengan keadaan rumah, Casey meninggalkan istrinya yang tengah marah-marahnya dan minta dibujuk. Bukannya dibelikan bakso, Casey malah meninggalkan istrinya yang sedang lapar. Casey pun on the way ke rumah Wina untuk menanyakan ke Wina pekerjaan selanjutnya dan memberikan hasil kerja mereka sebelumnya. Di sana Casey bertemu dengan Briga yang mengolok-oloknya. Namun Casey mengolok-oloknya kembali karena napas Briga bau. Setelah bertemu dengan Wina, Casey menyerahkan hasil pekerjaannya. Lalu akhirnya Casey diberi pekerjaan baru dengan janji gaji yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Namun, pekerjaan kali ini lebih sulit karena mereka harus mengambil kartu olahraga Wayne Gretzky yang akan dilelangkan saat waktunya tiba. Singkat cerita, Casey pun pergi ke klub pesta yang diadakan Mike untuk menemui Mike. Ia ke sana memberitahunya bahwa mereka ada pekerjaan baru.
Di sana Casey juga bertemu dengan Nikki. Namun Nikki sebelumnya menolak karena resiko pekerjaan tersebut terlalu besar. Selain itu, bahkan Nikki telah mengisyaratkan bahwa mereka seharusnya sudah berhenti dari pekerjaan ini karena nyaris ketangkap setelah menembak anggota polisi, apalagi sekarang mereka hanya berempat. Namun Casey dan Mike menolak karena pendapatan yang mereka tawarkan bisa menghidupi mereka sampai 5 bulan. Sementara itu di waktu yang sama, detektif Knight dan rekannya menemui Wina di rumahnya. Namun Wina tak memberikan respon apa-apa karena dirasa tidak ada untung untuk dirinya. Sehingga Knight tak mampu menuduh secara langsung karena tidak ada bukti yang kuat. Akhirnya detektif Knight bertemu dengan Briga hingga Briga memberikan nomor Casey agar Knight tak mengganggu Wina lagi. Knight dan Sanggo pun berusaha melacak keberadaan Casey menggunakan nomor ponsel Casey. Setelah melihat dan mendengar suara Casey, Knight akhirnya mengingat suara orang yang menembak sahabat karibnya yang saat ini sekarat dan seketika ingin menembak Casey. Namun mereka belum memiliki banyak bukti sehingga tak bisa berbuat banyak untuk menangkap perampok tersebut. Karena dirasa tak memiliki bukti, Knight dan Sanggo pun akhirnya pergi meninggalkan mereka untuk mengumpulkan bukti terlebih dahulu. Selanjutnya Sanggo menemui polisi daerah sekitar untuk meminta bantuan mengenai kejadian perampokan di sana. Usut punya usut, ternyata mereka juga berniat menyelidiki kasus tersebut dan tak ingin bekerja sama dengan pihak manapun dengan tujuan yang berbeda. Padahal Sanggo telah memberikan banyak informasi terkait kejadian tersebut. Merasa dirinya memiliki pengaruh besar pada sebuah negara karena bisnisnya besar, Wina malah menelpon Knight untuk memintanya menghentikan investigasi terhadap penyelidikan kasus tersebut, atau mereka tak segan-segan untuk membunuh detektif Fish yang dirawat di rumah sakit. Sementara di waktu yang sama, Nikki, Mike, dan Casey mengulas kembali perjalanan Knight untuk selanjutnya mengambil ancang-ancang. Hingga akhirnya mereka menemukan perjalanan Knight dan Sanggo di media. Usut punya usut, ternyata Sanggo adalah seorang CIA selama 7 tahun dan sekarang menjadi detektif selama 1 tahun. Sementara Knight pernah menjadi seorang marinir lalu menjadi detektif selama 1 tahun. Namun akhirnya ia dipindah tugaskan karena membunuh seorang pria bernama Jerry Lynch yang merupakan narapidana yang membunuh manajer bank yang ternyata merupakan ayah Knight. Dan ternyata yang memberitahu informasi mengenai keberadaan Jerry Lynch adalah Wina. Melihat hal itu, mereka terpaksa memikirkan cara terbaik untuk melakukan perampokan, yaitu dengan cara berlatih, mulai dari latihan lari dan lain-lain. Akhirnya Nikki yang dinobatkan yang nantinya akan mengambil kartu tersebut karena memiliki keahlian dalam berlari paling kencang di antara yang lain. Perampokan kali ini termasuk perampokan elit karena perlu persiapan dan perencanaan yang matang. Jadi mereka ini memanfaatkan skill atlet mereka dalam merampok, guys. Keesokan harinya hari pelelangan pun tiba. Mereka datang ke tempat tersebut sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Nikki bertugas mengambil kartu tersebut, sementara Casey menguasai ruangan dan Mike menunggu di mobil untuk bersiap kabur ketika Nikki dan Casey datang. Namun, Nikki sempat ketahuan dan nyaris membuat keributan ketika pertarungan antara Nikki dan penjaga dimulai. Pelelangan pun dimulai, sementara Casey menguasai ruangan dan mematikan lampu. Nikki pun berhasil mengambil kartu tersebut dan memberikannya kepada Wina. Namun nasib sial menimpa Nikki yang akhirnya terjebak hingga akhirnya dikejar oleh para polisi di sana. Nikki pun akhirnya tertangkap oleh polisi, sementara Casey dan Mike keluar dari arena tersebut menggunakan mobil. Knight dan Sanggo yang mendengar kejadian tersebut akhirnya mendatangi lokasi untuk menyelidiki kasus lebih lanjut. Namun ketika diselidiki mereka tak menemukan kartu olahraga antik tersebut di badan Nikki, yang membuat detektif tersebut curiga bahwa kartu itu masih di ruangan tersebut.
Di lokasi, Kenaik pun bertemu dengan Wina. Namun karena merasa berjasa telah memberitahu Kenaik pembunuh ayahnya dan sekarang ia mengancam akan melukai Peach yang dirawat di rumah sakit, Wina pun meminta detektif tersebut untuk mengizinkannya meninggalkan lokasi kejadian tanpa diperiksa. Namun Kenaik telah memperingatkan kepada Wina jika ia terlibat dalam kasus ini, Kenaik tak akan membantunya meskipun Wina pernah membantu Kenaik. Wina pun memaksa Kenaik untuk membantunya keluar dari investigasi polisi. Namun hal itu membuat Sanggo marah dan akan melaporkan detektif Kenaik karena menyalahi aturan. Di sisi lain, Mike dan Casey pun sebenarnya ingin menjemput Nikki lagi. Namun mereka tak mungkin menjemput Nikki di tengah-tengah ramainya polisi. Hingga akhirnya Casey pun menelpon Wina untuk meminta Wina menolongnya. Namun Wina menolak karena tak mendapat akses untuk menolong Nikki. Justru Wina malah menyuruh Mike dan Casey untuk tidak memikirkan Nikki karena mereka akan menjadi kaya raya. Mike yang merasa ada seseorang di sekitar base campnya akhirnya mengecek lokasi sekitar. Namun Mike akhirnya ditembak oleh orang yang tak dikenal, yang ternyata adalah tentara bayaran yang diminta Wina untuk menghabisi Mike dan Casey. Dan pertarungan pun dimulai. Setelah meledakkan bom rakitan sendiri sebelum kejadian, Casey pun langsung menemui orang yang menyerang mereka yang merupakan anak buah Wina. Casey pun terkejut, namun lebih terkejutnya lagi ketika melihat sahabatnya yaitu Mike meninggal akibat tembakan. Casey benar-benar merasa kacau melihat sahabatnya sekarang telah menjadi tahanan, bahkan ada yang meninggal. Merasa takut akan keluarganya, Casey meminta istri dan anaknya pergi ke hotel karena khawatir Wina akan menyerang keluarganya. Sementara di waktu yang sama, Sanggo menemui polisi untuk melaporkan kecurigaannya terhadap Kenaik yang terus-menerus menolong Wina. Padahal jelas saja bahwa Wina adalah orang yang mereka curigai. Kenaik yang galau karena ucapan Sanggo akhirnya pergi ke klub untuk menghabiskan teh susu sembari mengingat dirinya yang pernah menjadi polisi dan membunuh orang yang membunuh ayahnya di depan matanya sendiri saat ia masih kecil. Kenaik juga mendapat telepon dari Wina yang mengajaknya bertemu. Keesokan harinya Casey bertemu dengan Mercer yang telah ia hubungi kemarin. Casey pun menceritakan semuanya kepada Mercer mengenai kejahatan Wina kepada kelompoknya. Mereka berdua pun berencana untuk membunuh Wina dan mengambil kartu tersebut sebagai tebusan atas sakit hati yang mereka rasakan karena pengkhianatan. Usut punya usut, ternyata mereka tak mempercayai bahwa kartu tersebut ada di tangan Wina dan meyakini bahwa kartu tersebut di tangan kepolisian. Lalu mereka menyusun strategi untuk mengambil kartu tersebut tepat pada hari Halloween. Singkat cerita, hari Halloween pun tiba. Mercer bertugas merampok bank agar polisi fokus pada dirinya, sementara Casey akan mengambil kartu tersebut di kantor polisi. Namun kedatangan Sanggo merusak rencana mereka dan membuat misi mereka gagal. Akibat adu tembak tersebut, Mercer dapat dilumpuhkan oleh Sanggo. Di waktu yang sama, Casey pun bergegas mendatangi kantor polisi untuk mengambil kartu yang membuat temannya ditahan dan meninggal. Hingga misi Casey juga gagal karena ia malah bertemu dengan Kenaik. Hari-hari sial pun datang, apalagi ditambah Kenaik yang memasukkannya ke dalam bagasi. Melihat dirinya telah dikuasai oleh Kenaik yang membuat dirinya pasrah sembari mengingat keluarganya dan dirinya yang dulu menjadi pemain sepak bola handal. Menangis melihat dirinya yang sekarang membuat Casey serasa ingin melakukan taubatan nasuha dan kembali ke keluarganya. Namun belum selesai, ternyata Kenaik membawa Casey ke rumah Wina dan berencana menangkap Wina dan membunuhnya. Dengan bencinya kepada Wina, mereka pun akhirnya bekerja sama. Namun Wina bergegas menyadari bahwa ada penyusup di rumahnya, akhirnya menyuruh Briga untuk membunuh Casey. Benci atas situasi sekarang, Wina akhirnya menyuruh anak buahnya untuk membunuh polisi sekarat di rumah sakit.
Pete segera menyadari bahwa orang asing berusaha membuatnya meninggoy dan memberi perlawanan. Detektif Knight akhirnya mengejutkan Wina karena posisinya dan menembak Wina dengan mudah dan menembak Briga yang berusaha untuk menembak Casey. Melihat polisi mulai berdatangan, Casey akhirnya melarikan diri. Sementara Knight menyerahkan dirinya kepada polisi. Ditambah Sanggo juga ingin mengamankan Knight yang membunuh tanpa perintah. Namun, upaya kabur Casey tak berselang lama karena Casey akhirnya ditangkap oleh polisi tepat di depan anak dan istrinya. Meskipun ditangkap, Knight akhirnya tertangkap dengan rasa tanpa penyesalan karena berhasil membunuh orang yang ternyata menjadi penyebab ayahnya meninggal. Dan film pun selesai dengan perasaan sedih. Ya, mungkin segitu saja guys ya pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, kekurangan penyampaian alur film dan lain sebagainya, Mimin mohon maaf. Support terus channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.